Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Desi Malasari, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri Unggul Aceh Timur, Kabupaten Aceh Timur. Video ini adalah penerapan praktik segitiga restitusi untuk permasalahan yang terjadi pada siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh orang tua atau guru agar dapat mewujudkan karakter murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang disepakati oleh siswa dan guru. Tahap pertama adalah menstabilkan keadaan. Pada tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian itu akan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap berikutnya adalah tahap validasi tindakan yang salah, di mana pada tahap ini dilakukan berdasarkan beberapa prinsip antara lain. Yang pertama, setiap perilaku individu biasanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Di sini, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon pada proaktif, sehingga guru dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang terakhir adalah tahap menanyakan keyakinan. Pada tahap ini dilakukan berdasarkan beberapa prinsip. Yang pertama, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasinya secara intrinsik. Diharapkan dengan demikian murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Kasus 1. Brahmana sering tertidur di kelas ketika guru sedang menjelaskan, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal dan kurang dipahami. Bu Desi sebagai wali kelas menggunakan pendekatan segitiga restitusi untuk membantu Bram agar tidak tertidur di kelas. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk, Bram. Apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, syukurlah. Bram, bukan dapat laporan lah dari beberapa guru bidang studi. Katanya Bram sering tidur di kelas saat guru menjelaskan. Iya, benar gitu? Iya, Bu, benar. Jadi, seingat Bram, akhir-akhir ini berapa kali udah Bram tidur di kelas selama jam pelajaran? Lupa, Bu. Banyak soalnya. Seingat saya di jam pelajaran Masita, Bu Ucut, Rizka, sama Bu Mita. Wah, sering dong kalau gitu ya. Menurut Bram, sering tidur di saat jam pelajaran itu sebuah kesalahan bukan? Ya, Bu, memang salah. Tapi saya ngantuk, Bu. Ya, ibu ngerti, manusiawi kalau Bram melakukan kesalahan. Setiap orang tentu pernah berbuat salah. Sama, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa belajar untuk memperbaikinya serta berusaha agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Setuju tidak, Bram? Ya, Bu, setuju, Bu. Oke, bagus. Sekarang kita cari solusi sama-sama supaya Bram nggak ketiduran lagi di kelas. Bram tidur di kelas pasti punya alasan. Coba Bram ceritakan apa tuh alasannya, kenapa itu bisa terjadi? Gini, Bu. Jadi kalau malam tuh saya sering begadang, Bu. Jadi tidurnya terlambat. Itu biar bisa main laptop, bisa nonton YouTube, main game gitu, Bu. Jadi tidurnya kurang. Oh gitu. Bram masih ingat nggak sama keyakinan kelas kita yang kita sepakati bersama? Ingat, Bu. Bagus. Kalau gitu tidur di kelas saat guru menjelaskan sesuai nggak dengan keyakinan kita? Itu nggak sesuai, Bu. Ya, kalau gitu keyakinan kelas apa yang Bram langgar? Tentang kedisiplinan, Bu. Tidak menghormati
memperbaiki dan tidak menghargai orang lain. Oke, menurut Bram disiplin itu penting nggak? Menghormati dan menghargai orang lain penting nggak buat Bram? Penting Bu, karena disiplin itu bisa membuat saya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan menghargai orang lain juga agar orang itu tidak tersinggung dengan sikap kita. Ya, benar sekali nak, karena disiplin dan menghormati orang lain itu sangat penting. Disiplin itu nggak cuma masalah datang ke sekolah tepat waktu, makan tepat waktu, ternyata waktu tidur juga kita harus tepat waktu. Kenapa? Supaya waktu bangun badan Bram fit balik dan menghargai orang lain ketika gurunya sedang mengajar kan di kelas itu perlu diperhatikan ya nak? Oke. Saya sangat menyesal dengan disiplin dan tidur selalu terlambat setiap malam, sehingga saya sering tidur di kelas dan tidak menghargai guru yang di kelas sedang menjelaskan materi pembelajaran. Saya minta maaf ya Bu. Iya Nur, sikap yang sangat baik anak ibu sudah mengakui kesalahan, menyesali dan minta maaf. Menurut Bram, apa yang harus Bram lakukan supaya tidak lagi tertidur di jam pelajaran? Tidurnya lebih cepat, nggak begadang, biar nggak ngantuk pas jam pelajaran Bu. Oke, bagus Bram. Kamu sudah menemukan loh solusinya masalah kamu ini. Nah, kira-kira kapan kamu bisa memulai untuk melakukannya nih? Mulainya malam nih Bu. Bagus sekali nak. Kalau begitu sekarang Bram boleh balik ke kelas ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brahmana Dwinata Lubis dari kelas 11 Al-Khawarizmi. Perasaan saya setelah diajak berdiskusi dengan Bu Desi sangat senang, sehingga saya jadi lebih paham tentang sikap saya yang sudah baik dan sikap saya yang harus diperbaiki agar saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Kasus 2. Khoiri, seorang siswa kelas 10 menolak melakukan tugas piket kelas. Sudah beberapa minggu Khoiri selalu menghindar dari tugas piket. Hal ini membuat teman yang piket di hari yang sama dengan Khoiri melaporkan hal tersebut pada Bu Desi, wali kelasnya. Berikut ini video pendekatan segitiga restitusi yang digunakan Bu Desi untuk membantu Khoiri memahami pentingnya tanggung jawab piket. Assalamualaikum Bu. Salam, duduk Khoir. Ya, Bu. Apa kabar anak ibu hari ini? Ya, Bu. Ya, syukurlah. Ini ibu panggil, ada yang ibu tanyain nih Khoir. Ibu lihat, tadi kamu nggak melakukan tugas piket. Nah, ada alasan kenapa nggak piket? Nggak mau aja Bu, piket itu kan capek Bu, kotor, debuan. Nggak mau aja pokoknya Bu. Ibu paham kalau tugas piket mungkin terasa kurang menyenangkan. Pernah nggak kamu merasa nggak ingin melakukan sesuatu, tetapi kamu tetap melakukannya dan akhirnya merasa lebih baik setelah itu? Dan saya malas bangun pagi Bu buat sekolah. Tapi kalau saya tidak sekolah, saya ketinggalan pelajaran Bu. Betul sekali nak. Nah, sekarang coba kita pikirkan bersama kenapa tugas piket ini jadi penting untuk Khoir dan teman-teman. Kenapa? Supaya kelasnya bersih Bu. Tapi kan nggak harus saya ya Bu, kan masih banyak orang lain. Wah, ibu ngerti sama pandangan kamu. Tapi coba Khoir pikir lagi, apa yang akan terjadi kalau semua murid berpikir seperti Khoir? Gak ada yang piket lagi di mana? Ya kelasnya jadi kotor dan kita nggak nyaman belajar di sini. Nah kan, kalau begitu kelas yang bersih, kita semua belajarnya nyaman. Nah, piket itu jadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Iya, jadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kenyamanan bersama. Kamu pasti pingin kan kelas yang bersih dan nyaman? Ya Bu. Iya. Menurut kamu piket itu, kalau nggak piket itu salah nggak? Salah Bu. Salah. Ibu ngerti setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu pun pernah buat kesalahan. Tapi yang paling penting bagaimana kita belajar memperbaiki serta berusaha agar kesalahan tersebut tidak kita ulangi lagi. Setuju nggak kamu? Setuju Bu. Setuju. Oke. Khoir,
Ingat nggak dengan keyakinan kelas yang udah pernah kita sepakati, nak? Ingat. Nah, bagus. Menurut Khoir, keyakinan yang mana yang udah Khoir langgar? Bersama dan bertanggung jawab. Oke, bagus. Anak ibu sudah menyadarinya. Nah, sekarang ibu ingin kamu membayangkan kalau kamu ikut piket di kelas kita jadi bersih, semua siswa merasa belajar nyaman. Bagaimana perasaan Khoir tentang itu? Mungkin saya bisa bantu piket, Bu, biar kelasnya bersih. Iya, bagus sekali Khoir. Ibu senang kamu sudah mau bertanggung jawab. Jadi apa tindakan Khoir berikutnya nih? Saya akan minta maaf kepada teman-teman karena tidak mengikuti piket sebelumnya. Mulai sekarang sampai seterusnya saya akan bantu. Oke, bagus sekali anak ibu. Ibu yakin nanti teman-teman kamu juga akan menghargai usaha kamu ya. Nah, kita sekarang sama-sama jaga kebersihan bersama, oke? Oke. Ya udahlah, Khair boleh balik ke kelas. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zio Khairi dari kelas Al-Kindi. Saya merasa sangat senang dan nyaman setelah diajak berdiskusi bersama dengan Bu Desi, sehingga saya jadi lebih paham tentang sikap saya yang sudah baik dan mana sikap saya yang harus saya perbaiki agar saya menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Demikianlah video demonstrasi kontekstual praktik segitiga restitusi. Terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.